Pemirsa, nama Alfian Syah Bustami alias Komeng mendadak viral pada pemilu 2024. Pasalnya, foto Komeng yang terpajang di surat suara DPD RI dianggap nyeleneh. Jika para calon anggota berpose dengan gaya formal dengan setelan jas, sebaliknya Komeng justru berpose dengan gaya kocak dan lucu, yakni dengan kepala miring dan mata melotot. Sontak saja foto Komeng dalam surat suara menjadi perhatian para pemilih hingga viral di media sosial. Banyak para pemilih yang tertawa melihat foto Komeng hingga akhirnya memilihnya. Lantas benarkah Komeng memang sengaja memasang foto dengan pose lucu demi mendulang suara? Komeng itu mana suka nyeleneh gitu kan, orangnya memang seperti itu. Ya tampil apa adanya gitu, dengan wajah yang seperti itu. Ya mungkin nggak ada niat apa-apa, bahwa emang itunya jiwanya memang seorang komedian. Dia menampilkan jati dirinya yang sebenarnya seperti itu. Dan itu nggak dipermasalahkan sama KPU. Nah ya udah, akhirnya seperti itu dengan wajah ya gitu ya Kang ya. Nah kalau saya melihat memang satu fenomena, satu hal yang buat ininya tuh Komeng tidak berusaha untuk menjadikan dirinya, ketika seorang dewan itu kalau dia seorang pelawak terus tiba-tiba dia harus jadi wibawa dengan foto-fotonya dia seperti itu. Komeng adalah Komeng. Yang dilihat adalah komitmen sebenarnya. Ya, saya dengar teman-teman juga cerita semua akhirnya pada milih yang di daerah sana, milih dia gara-gara fotonya emang unik. Fotonya unik, tapi masalah Uhuy baru denger nih. Semua bilang Uhuy begitu nomornya dia. Pinter Komeng, yakin pasti dapat. Sukses untuk Komeng. Tak hanya dalam penghitungan suara-suara di beberapa TPS, saat nama Komeng dibacakan, para petugas KPPS dan warga pun langsung berteriak uhuy yang menjadi ciri khas Komeng. Nomor 49. Komeng. Komeng lagi. Ya, foto Komeng dengan gayanya yang lucu rupanya menjadi daya tarik hingga membawa keberkahan dan keberuntungan bagi Komeng. Pasalnya, dari hasil penghitungan suara sementara, Komeng rupanya unggul dari calon lain mengalahkan Jihan Fahira. Komeng mendapat suara sebanyak 173.945 suara atau 8,12% suara. Ada beberapa banyak informasi dari teman-teman di daerah gitu ya, teman-teman, kemudian dari masyarakat juga lewat media sosial. Kemudian bagaimana sebuah fenomena yang luar biasa, seorang komedian bisa mendapatkan suara seperti itu ya. Tapi kita kan masih memastikan dulu hasil dari perhitungan dari KPU dulu kan. Nah, tapi melihat fenomena yang terjadi begitu dahsyatnya gitu suaranya Komeng gitu di masyarakat, dan itu asli, artinya benar-benar masyarakat tuh mencintai seorang Komeng gitu kan. Banyak yang tahu jika Komeng diam-diam rupanya mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Pasalnya selama ini Komeng tak terlihat melakukan kampanye seperti calon lainnya. Lantas apa alasan Komeng memilih mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Awalnya waktu ngobrol sama saya itu, saya juga kaget dia mau terjun dalam dunia politik gitu ya. Tetapi setelah kita ngobrol-ngobrol, saya bisa menilai bahwa dia memang ya udah sekarang siap untuk berbakti untuk kepada negara, buat masyarakat gitu ya. Komeng itu punya keinginan itu, salah satunya dia tuh ingin memajukan yang namanya budaya. Itu salah satunya melalui seni itu sendiri. Wujud itulah yang memberikan Komeng ingin mewujudkan bahwa dia ingin melestarikan budaya-budaya yang ada di, salah satunya ada di Jawa Barat gitu. Hanya kalau kita lihat Komeng itu nggak terlalu banyak baliho yang seperti itu. Sementara itu, tak kalah mencetak viral, seorang bayi di Palestina ditemukan dalam keadaan hidup pasca terjebak dalam reruntuhan bangunan selama 37 hari. Ya, para petugas penyelamat pun takjub dan tak menyangka jika kondisi bayi selamat dan tak mengalami luka sedikit pun. Para petugas pun sontak melafazkan zikir dan rasa syukur atas mukjizat dari Allah yang telah menyelamatkan sang bayi.
Video ini pun tentu saja membuat netizen terharu dan tak menyangka jika bayi yang sudah lama berada di dalam reruntuhan bisa selamat. Ini mungkin salah satu bentuk kasih sayang Allah ya, karena kalau misalnya kita lihat rasanya nggak mungkin manusia aja memang diberikan biasanya kalau misalnya dia nggak minum selama kalau nggak salah 3 hari berturut-turut misalnya, itu dia akan dehidrasi luar biasa dan akhirnya dia bisa meninggal gitu. Tapi ada seorang bayi yang bisa 37 hari dia tetap bisa bertahan di tengah reruntuhan. Kalau menurut pandangan aku itu sebuah mukjizat sih. Dan menjelaskan kalau sebenarnya Allah itu bisa menyelamatkan kita dengan berbagai cara yang mungkin kita nggak pernah coba tahu gitu. Di tempat berbeda setelah menunggu hampir 4 tahun untuk mendapatkan anak kedua, pasangan Rifki Balwel dan Bibi Alrain rupanya tengah menjalani program bayi tabung. Keduanya baru saja menjalani proses ovum pick up atau pengambilan sel telur. Ya, awalnya Rifki dan Bibi ingin menggunakan sel telur saat pertama kali keduanya menjalani program bayi tabung pada 2019 lalu. Namun embrio yang tersisa hanya tinggal 1 dan setelah dicoba untuk diproses ternyata gagal. Lantas benarkah bayi tabung kali ini akan berhasil? Jadi aku sama istri sama Bibi lagi mau mencoba program buat bayi tabung lagi buat adiknya Kazim ya, Enda ya. Dan kemarin kita baru aja proses namanya ovum pick up atau ovarium pick up, ovum pick up ya namanya ya, OPU sebutannya gitu. Jadi pengambilan sel telur gitu. Nah pengambilan sel telur dan kemarin alhamdulillah memang dapatnya lumayan banyak dari yang pertama ya Nda ya. Mudah-mudahan rezeki, doain teman-teman pemirsa semua, mudah-mudahan kita bisa punya anak lagi ya Nda ya. Insya Allah ya. Sukses dari awal lagi gitu. Karena yang kemarin sisa embrio tinggal 1, kita coba proses dan ternyata belum rezeki gitu ya. Gagal. Pasangan ini rupanya memang benar-benar concern untuk bisa menjalani program bayi tabung. Keduanya pun bahagia lantaran dari proses ovum pick up sel telur yang dihasilkan cukup banyak dan berharap embrio yang dihasilkan pun banyak hingga proses bayi tabungnya nanti berhasil. Ya pasti kita kan gimana ya namanya proses bayi tabung ini kan memang harus concern banget kita dari vitamin, dari suntik hormon buat planning. Iya harus concern lah, maksudnya kan kita ngerjainnya juga harus hati-hati gitu. Dan karena menurut kita udah saatnya, jadi kita mulai lagi dari awal dan alhamdulillah kemarin hasilnya cukup membuat happy buat pertama-tama Indah. Mudah-mudahan nanti jadi sel telur dapatnya lumayan banyak dan doa kita adalah dapat embrionya pun juga banyak gitu. Iya, jadi banyak tabungan embrionya gitu. Bagi Rifki yang sudah memiliki 2 anak laki-laki, kali ini dirinya berharap bisa mendapatkan anak perempuan. Bibi pun rupanya memiliki harapan yang sama agar bisa mendapatkan anak perempuan. Lantas apa saja pantangan dan yang harus dijalani Rifki dan Bibi selama menjalani program bayi tabung? Doa kita sih, doa aku ya terutama sih pengen, kan anak udah 2 cowok gitu kan, jadi pengen pengen anak cewek. Cuman sedikasinya juga sih, yang penting sih kita sehat, ibunya juga sehat gitu ya. Milih sih. Iya, maksudnya doanya kan gitu. Jadi ada prosesnya lagi. Jadi setelah jadi si embrio itu ada tes lagi, tes buat tahu gendernya gitu. Jadi kita nunggu 2 minggu lagi tahu cewek apa cowok. Jadi pas ditransfer ke rahim kita udah tahu pasti itu cewek gitu. Dan tingkat akuratnya tuh sampai 99%. Kita kan doanya cewek gitu kalau aku sih, cuman ya sedikasih yang penting sehat lah. Udah yang penting sehat, keluarga sehat semua lah gitu. Pasti kalau yang udah pernah bayi tabung pasti tahu banget deh kalau dokter paling nganjurin protein yang paling tinggi kayak ayam, makanya semua yang protein lah. Dan pasti dokter nyuruh kurang-kurangin kayak minyak, santan gitu. Pokoknya yang lebih sehat lah gitu yang, pasti. Yang kurang sehat ntar dulu deh gitu. Pasti supportnya yang pertama tuh program bayi tabung pasti protein deh. Yang nggak boleh tuh dari kemarin diwanti-wanti sushi kali ya, kan kita suka sushi tuh. Ya, nah takutnya sushi kan banyak yang mentah. Tapi sushi lebih dikhususkan pas udah masa kehamilannya. Kalau udah hamil maksudnya
lebih bagus, bukan sushi nggak bagus ya, maksudnya lebih bagus dihindarin kalau kata Karena kan banyak yang mentah gitu. banyak yang mentahnya. Ya, keinginan Rifki dan Bibi untuk kembali menjalani program bayi tabung lantaran putra pertamanya, Kazim Zafi Balwel, yang sudah berusia 4 tahun rupanya menginginkan untuk mendapatkan seorang adik. Enggak sih, kalau yang kemarin itu memang kalau jarakin sih ya enggak juga selalu diukur ya, nggak terlalu diukur ya. Enggak, cuman memang kayak program yang kedua kayak udah pas aja sih sebenarnya. Kazimnya udah mau masuk TK, udah ngerti punya adik gitu kan, dan udah kayak mana adik aku, jadi ya udah deh yang kedua. Ternyata ngitung-ngitung wah jaraknya pas banget nih jedanya Kazim sama adiknya. Sekarang udah 4 tahun Kazim. Iya. Ya, jadi setiap kita mau ke dokter, dia taunya pulang dari dokter tuh bawa adik. Jadi mana adiknya? Adiknya ntar terus gitu ya. Berbeda dengan Rifki dan Bibi, musisi dan penyanyi Denny Caknan rupanya tengah dibuat cemas lantaran sang istri Bella Bonita harus dilarikan ke rumah sakit pasca 8 hari melahirkan anak pertamanya karena Bella mengalami demam. Dalam akun Instagramnya, Denny memposting foto istrinya yang sedang dikelilingi perawat dengan caption, "Kuat sayang." Tak hanya itu, dalam unggahan lainnya Denny pun menulis pesan untuk sang istri. Perjuangan ibu menggigil 8 hari pasca melahirkan. Sehat-sehat perempuan hebatku. Ya, pada 5 Februari lalu Bella baru saja melahirkan anak pertamanya. Namun sayangnya lantaran anaknya lahir secara prematur, bayinya harus menjalani perawatan di ruang NICU. Kondisi Bella yang mengalami demam dan menggigil usai melahirkan adalah hal yang memang bisa terjadi pada wanita yang baru saja melahirkan. Namun hal tersebut adalah hal yang wajar. Pengalamannya aman-aman aja, alhamdulillah, tidak sakit, terus terencana juga. Jadi ya alhamdulillah sih nggak ada masalah apa-apa. Enggak. Tapi alhamdulillah semuanya aman, selesai operasi juga aman. Nah, nih ya, kalau melahirkan normal, aku habis melahirkan normal pagi, siangnya aku udah jalan, sorenya tamu lagi nengok ke aku lagi beli somai di depan rumah sakit, udah jalan. Jadi aku bisa lebih maksimal ngurusin bayinya karena langsung disakit, langsung kayak bisa baik-baik aja. Tapi pas sesar, apalagi sesar aku yang keempat, Allahu Akbar, sesar kelima ya, sesar ketiga waktu lahiran anak kelima, pulihnya lama banget, bisa sampai sebulan. Mau berdiri kadang-kadang salah posisi sakit, terus gerak salah dikit atau batuk atau ketawa dikit sakit gitu. Jadi recovery-nya jauh lebih lama. Pemirsa, seorang penjual nasi di Bandung, Jawa Barat menjadi perhatian warganet. Pasalnya, dalam video yang beredar di jagat maya, seorang pemuda yang merupakan seorang penjual nasi tampak ikhlas melayani seorang nenek yang membeli nasi. Pemuda tersebut pun dengan sigap membungkus pesanan nasi sang nenek. Mana duitnya? Iya. Iya. Turun. Semoga puas. Semua datang kembali. Bagus. Usai memberikan bungkusan nasi, sang nenek yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ membayar nasi dengan uang mainan. Semua datang kembali. Itu bagus. Video tersebut rupanya membuat netizen dan sederet selebriti pun terharu dengan sikap pemuda tersebut lantaran tak marah
saat sang nenek memberikan uang mainan kepadanya. Itu hal kejadian yang langka tapi unik juga ya. Yang kita ketahui kan uang monopoli itu bukan real uang, di mana-mana kan pedagang kan membutuhkan uang asli gitu untuk kebutuhan. Tapi mungkin ini suatu hal yang dilihatnya itu karena pembelinya itu nenek-nenek, mungkin ada rasa kasihan, ada rasa ingin memberi walaupun itu dengan uang mainan, tapi ini merupakan suatu hal yang sangat bijak dan luar biasa. Berarti si pedagang itu tuh memang hatinya itu terbuka untuk si nenek-nenek ketika nenek-nenek itu membeli tapi kayak bercandaan gitu, lawakan menggunakan uang monopoli atau uang mainan. Itu bagus sih, tapi jarang-jarang kayak ada pedagang yang rela ngasih untuk orang yang memang pada dasarnya kita tahu bahwa tadi itu uang mainan ya yang kita lihat ya. Tak kalah viral, video seorang ibu kepergok tengah mengambil handphone dari seorang wanita yang tengah berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Cianjur, Jawa Barat. Dalam video tersebut, ibu tersebut rupanya memang sudah mengincar wanita tersebut saat berada di dalam pusat perbelanjaan. Dan saat wanita tersebut lengah, ibu tersebut dengan lihai mengambil handphone wanita itu. Agar aksinya tak ketahuan oleh pengunjung lain, ibu tersebut menutupi tas korban dengan belanjaan yang dibawanya dan langsung mengambil handphone. Usai melakukan aksinya, ibu tersebut pun langsung pergi agar pengunjung tak curiga dengan aksinya. Video ini rupanya menuai komentar netizen. Mengenai emak-emak yang mengambil handphone seseorang dan videonya viral ya. Jadi menurut saya itu, aduh, emak-emaknya luar biasa ya. Berani banget gitu, nggak takut itu orang yang diambil handphonenya. Kalau misalnya ngebalik kan bisa kebayang kayak gimana. Berarti itu emak-emak bener-bener udah senior banget, udah pengalaman banget. Jadi tanggapan saya ya hati-hati ya, dimanapun berada itu tas kita, kalau bawa tas jangan ditaruh ke belakang, mendingan taruh di depan gitu. Jangan luput, jangan lupa pokoknya, karena ternyata banyak sekali orang jahat yang mengintai. Lihat emak-emak itu yang mungkin kita tidak duga ternyata dia mencuri handphone. Jadi buat kalian semua dijaga keamanan segala sesuatu, keamanan diri, keamanan barang dan sebagainya, oke? Pemirsa, kasus mafia tanah yang membuat aktris Nirina Zubir rugi sekitar 15 miliar akhirnya menemui titik terang. Setelah tahun 2022 lalu, komplotan mafia tanah yang dikomandoi Riri Kasmita mantan ART Nirina divonis bersalah dan kini masih menjalani hukuman sesuai dengan vonis mereka masing-masing. Pada pertengahan Februari 2024 ini, Nirina merasa mendapatkan keadilan. Setidaknya 4 dari 9 sertifikat tanah yang dibalik nama dan dijual oleh Riri Kasmita CS berhasil dikembalikan kepadanya. Selasa lalu, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional secara resmi menyerahkan 4 sertifikat tanah yang merupakan hak Nirina dan kakak-kakaknya sebagai ahli waris dari almarhumah Cut Indria Marzuki, ibunda mereka. Alhamdulillah perjuangan kami sekeluarga dari tahun 2019 sampai di akhirnya titik terang hari ini adalah penyerahan 4 sertifikat dari tanah orang tua saya. Ini masih sangat perjalanan juga, masih ada beberapa surat lagi, tapi intinya adalah ini bukti konkret dari Presiden kita Pak Jokowi bahwa ingin memberantas mafia tanah, dan ini adalah salah satu buktinya. Alhamdulillah dari komunikasi waktu itu dari Pak Jokowi, terus kemudian juga sampai akhir ke Pak Wamen juga gitu, sampai benar-benar kayak kemudian pergerakannya dari situ langsung ayo, dan memang mungkin butuh beberapa waktu karena kan memang ada prosedur yang perlu dijalankan di sini dan memang kita taat atas prosedurnya itu juga.
Tapi intinya adalah alhamdulillah akhirnya hari ini suratnya sudah saya pegang setengahnya, dan masih ada beberapa surat lagi, tapi memang sekali lagi kenapa tidak sekalian, karena memang itu kan ada prosedurnya. Jadi Nirina pengen menjalankan semuanya sesuai prosedur, semuanya udah kita ikutin. Sebentar lagi insya Allah akan lengkap komplit, semua suratnya akan kembali ke kami. Totalnya ada 8 atau 9 ya gitu, tapi yang sekarang di tangan saya ini ada 4. Ya, meski baru menerima 4 sertifikat, namun istri Ernest Coklat ini bersyukur lantaran perjuangannya selama 5 tahun melawan mafia tanah akhirnya membuahkan hasil. Sehari pasca mendapatkan sertifikat tanah miliknya, Nirina pun mengungkapkan kebahagiaannya. Nah, sudah memilih dan TPS-nya di area rumah orang tuana, dan rumah yang menjadi background foto kami di postingan ke-1 adalah rumah yang sertifikatnya baru saja kembali ke tangan keluarga kami. Sekarang masih terlihat lusuh. Setelah ini sesuai kesanggupan kami perlahan akan dihidupkan kembali. Buat saya itu ini bukan hanya untuk pribadi ya, tapi untuk masyarakat banyak juga, karena kan di sini saya menjadi wajah bahwa yang juga pernah terkena kasus mafia tanah gitu. Semoga dengan terselesaikan salah satunya kasus yang saya hadapi, bisa juga jadi pembuka untuk teman-teman lain, masyarakat Indonesia lainnya yang sedang mengalami hal yang sama dengan keluarga kami hadapi gitu. Nirina juga sampai waktu itu ngikut kasus persidangannya juga lumayan mengambil waktu hampir setahun, sampai tidak bekerja setahun, full konsentrasi mengawal kasus ini gitu kan. Frustasi ya lumayan karena waktunya ternyata tidak sebentar ya gitu, tapi intinya kita tetap jalanin sesuai dengan prosedurnya, kita ikutin apa yang semestinya kita ikutin, dan ya udah gitu. Jadi alhamdulillahnya waktu itu malah ada yang lebih parah, bilangnya katanya sampai berapa tahun, enggak, tapi pokoknya intinya udah dijalanin dari tahun 2019. Itu kan memang kita setelah kita ketahui masalahnya, terus kemudian kita mau mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan, itu juga kan lumayan 8 bulan, kemudian kasus sidang, terus kemudian nunggu ingkrah, sampai akhirnya kita bisa mengajukan ke BPN untuk membatalkan suratnya itu gitu. Perjuangan Nirina untuk bisa mendapatkan kembali sertifikat tanah milik almarhum ibundanya memang tak mudah. Pada tahun 2019, Nirina sempat nyaris frustasi saat mengetahui jika mantan asisten rumah tangganya tega menggelapkan 9 sertifikat tanah almarhum ibundanya. Riri bahkan diam-diam menukar semua surat dengan nama pribadinya. Lantas 4 sertifikat dijual, sisanya diagunkan ke sebuah bank swasta untuk modal usaha Riri dan suaminya. Kasus mafia tanah yang didengungkan Nirina sempat viral beberapa tahun silam karena melibatkan oknum notaris dan pegawai bank yang berwenang memverifikasi keaslian sertifikat tanah yang diagunkan. Karena tak puas dengan hukuman pidana yang diterima para terdakwa, Nirina sempat meminta bantuan kepada Presiden Jokowi agar mengawal kasus perdata terkait mafia tanah di Indonesia, agar korban mafia tanah bisa mendapatkan hak mereka kembali. Ini juga tidak lepas dari bantuan yang pasti Presiden kami juga Pak Jokowi ternyata sekarang juga sudah mempertegas, intinya adalah benar-benar ingin memberantas mafia tanah, dan saya menjadi salah satu bukti yang ini terjadi. Setelah ini kami akan rapat internal untuk membicarakan yang dikatakan oleh Mbak Nirina tadi, ada beberapa prosedur yang akan kita jalankan. Tapi pada intinya seperti yang juga disampaikan oleh Mbak Nirina tadi, Pak Adi Cahyanto, Pak Menteri, saya, Wamen ATR BPN diminta oleh Pak Jokowi untuk menggebuk mafia tanah. Ini adalah indikasi awal itu, dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi semua hak yang milik keluarga Mbak Nirina Zubair akan menjadi hak mereka kembali. Salah satu yang membuat saya lumayan tenang adalah dulu katanya kalau misalnya oknum notaris bersalah itu tidak pernah bisa dipenjarakan, tapi sekarang sudah ada hukum yang bahkan sekarang menjerat oknum notaris yang nakal gitu kan, yang oknum ini bisa dipenjarakan. Jadi makanya kalau tadi ditanyakan apakah Nirina khawatir dengan gugatannya, sama sekali tidak, karena memang sudah terbukti bahwa oknum notarisnya yang menandatangani surat penjual belian itu. Jadi sudah terbukti sekali Bu, tidak ada itikat baik di situ gitu kan. Jadi makanya mudah-mudahan kurang dari sebulan, mudah-mudahan sih 2 mingguan sudah selesai. Dan ini sebuah kebahagiaan buat satu keluarga yang akhirnya penantian panjang 3 tahun ya Mbak? Yes. Selama ini seperti apa?
Dan ini ya, maksudnya proses ini lumayan menyesakan kami karena di dalam proses ini tuh kami tuh kayak bertubi-tubi dihadapi dengan masalah yang kayak mengagetkan gitu. Kayak ibu saya meninggal 2019, kemudian kita mengetahui tentang adanya penyelewengan ini tahun 2020, kemudian bapak saya meninggal, kemudian kita harus menjalani sidang gitu. Jadi kayak berkali-kali itu bertubi-tubi dan ya hari ini adalah salah satu titik terang. Terang itu karena maksudnya perjuangan kami adalah untuk memberikan kembali hak orang tua saya, hak ibu saya. Saya tahu banget bagaimana ibu saya istilahnya mengais-ngais untuk mendapatkan semua tanah ini gitu kan, yang katanya adalah untuk anak-anaknya, tapi kemudian diserobot dan diambil orang lain. Itu kan buat kami kayak bukan masalah ini, bukan buat kami ya, tapi hey, ibu saya aja nggak sempat menikmati apa yang istilahnya sudah diperjuangkan oleh ibu saya. Jadi sekarang saya sebagai anak-anaknya juga kami benar-benar kayak enggak, dan kalau memang ada yang salah di sini harus dibenarkan. Medina Zain kembali menyorot perhatian publik. Pasalnya, dari balik jeruji besi, Medina berencana menggugat cerai sang suami Lukman Azhari. Hal tersebut disampaikan langsung Rasman Arif Nasution yang ditunjuk Medina sebagai kuasa hukum perceraiannya. Ya, Rasman mengurai ada 3 alasan yang membuat kliennya memutuskan untuk berpisah dengan Lukman setelah hampir 7 tahun membangun bahtera rumah tangga. Alasan pertama, Medina gugat cerai lantaran restu Ibunda Medina yang tak lagi didapat. Ibunda Medina menentang Medina bersama Lukman, baik saat masih di penjara ataupun setelah keluar penjara nanti. Alasan Medina untuk menggugat cerai adalah orang tuanya tidak lagi setuju. Dalam hal ini ibunya yang masih hidup. Medina bersama kembali dengan Lukman, baik ketika Medina dalam penjara atau setelah Medina keluar dari penjara. Orang tua Medi berulang kali sampaikan ke saya bahwa dia sudah tidak berkenan. Tentulah orang tua Medina tidak punya kewenangan kalau secara hukum, tapi secara etik dan melihat penderitaan Medina selama ini, sejak Medina ditimpa masalah, keuangan yang banyak bermasalah, hutang di mana-mana, laporan polisi di mana-mana, ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga, maka orang tuanya minta ke saya, Pak Rasman, saya tidak ikhlaskan anak saya bersama Medina. Alasan kedua, Medina gugat cerai sang suami ialah lantaran Lukman dinilai tak hadir saat Medina menjalani hukuman di penjara. Melalui kuasa hukum, Medina mengungkap dirinya tak mendapat dukungan dari Lukman dan merasa menjalani semuanya sendiri. Medina merasa bahwa dia menjalani hidup di dalam tahanan sendirian. Dia merasa tidak disupport oleh suaminya. Dia butuh biaya hidup mingguan di dalam. Saya pernah merasakan itu. Di dalam dia butuh makan, di luar makan yang disiapkan oleh negara. Dia butuh obat bipolar yang sampai hari ini dia konsumsi karena dia bipolar tahap tinggi. Dia butuh uang pegangan di dalam yang kecil-kecil. Karena ini tidak bisa disanggupi oleh Lukman. Maka dia merasa, Bang, saya buat apa meneruskan rumah tangga ini, Bang? Lebih baik saya menjalani hari-hari saya di sini. Teman-teman saya yang perhatian kepada saya. Maka tolong, Bang, buatkan gugatan cerai untuk Lukman Azhari. Adanya dugaan perselingkuhan Lukman juga menjadi alasan kuat Medina menggugat cerai. Kabarnya ada wanita lain yang menjadi orang ketiga di rumah tangga Medina dan Lukman. Kasus dugaan orang ketiga ini juga sempat di-blow up Medina ke media beberapa bulan sebelum dirinya dibui. Medina mengatakan kepada saya bahwa dia
masih teringat ketika beberapa waktu yang lalu ada dugaan perselingkuhan. Dugaan ya. Ada juga dugaan kekerasan. Sehingga Medina cukup kecewa dengan keadaan. Tak hanya itu, Medina juga diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT dari Lukman. Dia mengatakan bahwa kami tidak mungkin lagi hidup bersama. Sampai dia menangis, menjelaskan kepada saya, Bang Rasman, apakah saya masih bisa bangkit kalau saya sudah keluar? Saya jawab, Medi, kamu orang yang kuat. Kamu keluar, saya yakin kamu akan bangkit. 3 alasan ini bisa dan cukup untuk dijadikan menjadi memori gugatan untuk mengajukan gugatan. Dalam waktu dekat ini, kuasa hukum Medina akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Diketahui Medina saat ini masih menjalani hukuman penjara terkait kasus jual beli tas mewah palsu. Sementara itu, terkait kasus hukumnya dengan selebgram Marisha Icha, kabarnya Medina sudah bersurat ke Polda Metro Jaya agar dilakukan mediasi kedua atau restoratif justice yang kedua agar bisa berdamai dengan pelapornya, yaitu Marisha Icha. Saat ini Medina berstatus tersangka atas laporan polisi saudari Marisha Icha di Polda Metro Jaya. Terkait dengan Marisha Icha ini, saya dan Pak Rahmat, Adinda Rahmat atau Saudara Rahmat sudah berkirim surat ke Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya agar dilakukan restoratif justice yang kedua, agar dilakukan mediasi yang kedua. Karena kasus ini tidak besar. Ini adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Begitu ya? Iya, Pak, laporan palsu. Dan laporan palsu. Saya hanya minta kepada Marisha, bukalah hatimu Marisha, agar Marisha Icha mau mencabut laporan. Sementara itu, Inara Rusli kembali bisa bernafas lega. Pasalnya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan telah memutuskan permohonan banding dari Virgon soal putusan cerai dengan Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hasilnya, permohonan banding Virgon ditolak. Hakim juga tidak mengubah soal pembagian pendapatan royalti dengan Inara yang berhak mendapatkan bagian 50% atas lagu-lagu Virgon yang diciptakan selama menikah. Terkait dengan itu, sebelumnya kan sudah diajukan banding oleh pihak Virgon atas putusan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pihak Virgon tidak menerima putusan itu lalu mengajukan banding. Nah, alhamdulillah banding pada putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diputus menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Maka dengan kata lain, putusan yang berbunyi di Pengadilan Agama Jakarta Barat sama halnya sama dengan putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta gitu. Jadi di sini kami menang dalam perkara ini. Alhamdulillah kami menyambut baik. Royalti bahkan harta bersama berupa rumah dan kendaraan juga sebagaimana waktu itu masuk dalam objek harta bersama dinyatakan harta bersama. Begitupun dengan royalti. Royalti pendapatan dari saudara Virgon 50%-nya diserahkan kepada Inara dan 50%-nya kepada Virgon gitu. Jadi itu sudah berkekuatan hukum, cuman kita belum tahu apakah pihak Virgon menerima putusan banding ini atau melakukan upaya hukum kasasi.
Seperti diketahui memang ada lagu yang diajukan Inara kepada Virgon. Inara juga sempat mengurai dirinya tidak asal mengajukan gugatan hak royalti tersebut. Menurut Inara, lagu itu memang diciptakan saat masa pernikahannya. Ya kan 12M itu kan nggak langsung ngegubrak di depan muka ya. Jadi sistemnya kan bisa bertahap. Poin yang diketahuin itu kan juga belum tersampaikan nih. Kok bisa ada kata-kata berlebihan untuk itu dari mana? Itu kan sebuah statement yang terlalu prematur ya. Apakah ada kisi-kisinya dipegang di situ kan nggak tahu ya gitu. Jadi sebaiknya sebelum berasumsi ada baiknya kalau kita di Muslim tabayun. Pengadilan Tinggi Jakarta merasa apa yang ada dalam putusan cerai Virgon dan Inara yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah benar dan tidak ada yang perlu diubah. Oleh karena itu, Virgon pun harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah yang sebelumnya sudah diputuskan saat putusan cerai sebelumnya, yaitu nafkah iddah 75 juta rupiah dan nafkah mut'ah 60 juta rupiah. Hak asuh anak juga tetap berada di naungan Inara dan Virgon. Dibebani biaya hadhanah sebesar 15 juta rupiah per satu anak dan nafkah 10 juta rupiah per satu anak. Alhamdulillah uang sekolah masih dibayarkan, tapi kan untuk menunjang ke sekolahnya kan aku yang cari gitu. Lumayan karena kan akomodasi semua tetap berjalan ya. Untuk sampai ke sekolah kan anak butuh supir kan yang belum bisa naik ojek sendiri ya. Gitu. Bensin gitu. Lantas terkait bandingnya yang ditolak, akankah pihak Virgon mengajukan kasasi? Bagaimana sikap pihak Inara jika Virgon lanjut lagi ke kasasi? Pada prinsipnya kami siap. Kalau memang pihak Virgon mengajukan kasasi, kami siap dengan argumen-argumen kami. Dan kami juga menurut hemat kami akan putusan ini pun akan tidak jauh berbeda dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta gitu. Karena konstruksi sejak awal dalam gugatan yang mulai perkara ini kita konstruksinya udah bagus begitu. Nah, kalau memang dari pihak Virgon ingin menyampaikan atau mengajukan kasasi, berarti kami akan menyiapkan kontra memori kasasi gitu untuk menjawab upaya kasasi dia. Dengan memori kasasinya kita akan kontra gitu. Cuman sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasi atau mendapat informasi bahwa pihak Virgon melakukan upaya hukum kasasi. Di lain tempat, jelang bulan suci Ramadan, Arie Untung dan Fenita Arie kembali menjalani ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Ibadah umroh kali ini, Arie mengikut sertakan sang mertua. Di satu sisi, Arie mengurai orang tuanya tak bisa ikut lantaran sudah lanjut usia. Tim Gospot pun sempat mengabadikan persiapan Arie dan Fenita jelang keberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini di hari romantis ya, hari Palestine ya. Alhamdulillah kita insya Allah akan jalan ke kota yang paling romantis di dunia, yaitu Madinah dan juga Makkah Al-Munawarah. Bersama orang yang paling romantis di hidupku, istriku. Dan juga orang yang sudah melahirkanku, orang tuaku. Iya, orang tuaku. Jadi alhamdulillah. Jadi orang tuaku nggak bisa ikut soalnya mungkin dibadalin karena udah sepuh ya gitu ya. Karena kan kalau misalnya umroh kan kegiatannya kan fisik ya lumayan. Jadi ya alhamdulillah bisa ikut, jadi orang tuaku sama kita. Jadi senang aja. Juga ya di sini akan seru nih kayaknya dengan Ayah Irwan juga, kayaknya bakal seru banget. Nah. Sama mama papaku juga, tuh ada mama papa. Terus tetangga di kampung juga nih, di Lubuk Linggau juga tuh. Barang bawaan memang kan kita cuma berapa hari ya? Total tuh 9 hari keberangkatan. Jadi bawanya tuh udah dimasukin sih, koper udah pada dimasukin, ini tinggal koper-koper cabin aja. Nggak terlalu banyak sih ya, kayaknya kita soalnya ngincer beli di sana nanti gitu, buat oleh-oleh juga gitu ya. Apalagi ini kan persiapan Ramadan ya kan, 2 minggu depan udah Ramadan ketika kita pulang kan, 2 minggunya. Nah, aku udah pada nitip minta beliin kurma madu katanya gitu. Pokoknya kita mah ya udahlah,
Walaupun sebenarnya banyak juga di Indonesia, tapi kan ya mungkin kalau misalnya dari sana karomahnya beda ya, barokahnya beda. Gitu. Ya sini kalau mau biasanya kalau umroh ya ini namanya APS gitu kan. Alat pendengar suara ya, alat pendengar suara. Jadi kan ini kalau misalnya ini kayak briefing sekarang nih mau di mana, ada yang lagi makan segala macam, cukup pakai ini. Nanti kalau lagi tawaf di Mekah kan banyak banget tuh, ribuan orang. Kemudian nanti dengernya sekarang baca ini, baca doa ini segala macam gitu, pakai ini. Kadang tuh kalau kita kan suka teriak-teriak gitu ya, mutawifnya. Nah kalau ini tuh kita udah denger sini, udah kita silent, tapi kita denger semua tersampaikan gitu ya. Ya, ibadah umroh kali ini Ari dan Venita benar-benar mempersiapkan fisik yang prima, mengingat Ari dan Venita akan berada di Mekah selama 9 hari ke depan. Namun lantas mengapa Ari dan Venita kali ini tak mengikut sertakan anak-anaknya untuk beribadah umroh bersama? Anak-anak memang udah kangen mereka umroh kan, soalnya kan waktu itu kita umroh keluarga besar ya. Dan juga emang ada kepengenan untuk bareng, tapi masnya masih belum bisa panjang karena baru masuk kuliah kan sekarang, masuk penyesuaian dulu. Ya insya Allah mudah-mudahan di tahun ini ada waktu lebih panjang untuk bisa barengan karena mereka juga udah kangen. Bagi Ari dan Venita, perjalanan umroh sama halnya dengan perjalanan mudik. Bisa kembali umroh dan ke Tanah Suci Mekah sama seperti kembali pulang ke rumah. Bahkan Ari dan Venita juga mengaku ada tempat favorit di Madinah. Lantas adakah doa khusus yang dipanjatkan Ari dan Venita? Umroh itu udah kayak ini, udah kayak apa? Kayak mudik ya, udah kayak pulang kampung gitu. Jadi kita nggak pernah bosen ke sana, ditambah juga ke sana tuh rasanya kayak home gitu ya. Iya, kayak balik lagi gitu kan. Alhamdulillah kemarin juga kita pas haji itu pertengahan tahun lalu kan. Jadi sekarang tuh kayak emang udah dari kemarin kayak pengen banget, rencana mau akhir tahun ya. Tapi karena kebetulan pas banget ada program ini pas bulan Februari, ya udahlah pas Februari aja deh jalan bismillah gitu. Soalnya kita berharap haji bisa berangkat lagi ya mudah-mudahan. Aduh, gimana ya ini kayak ngecharge ya, kayak nge-recharge. Nge-charge terus banyak mau dicurhatin. Kayak lagi mau ngadu tempat curhat gitu kan. Selama berapa bulan ini apa aja dilewatin, minta maaf segala macam. Oh, kalau tempat favorit tuh banyak sih. Kita tempat favorit di pintu berapa sih? Pokoknya tempat, karena kan kalau di Madinah Nabawi kan kita terpisah kan laki sama perempuan. Jadi di situ tuh kayak tempat favorit karena kan kita habis kita ibadah masing-masing itu kayak me time banget lah. Mas Ari dengan doa-doanya, aku juga dengan ibadah-ibadahku. Terus akhirnya kita kayak, udah selesai belum, yuk kita ketemu di gate berapa. Nah di situ tuh jadi kayak pokoknya gate tengah lah tempat pertemuan kita tuh. Jadi ya udah misalnya kadang aku nunggu, terus Mas Ari ini kadang ya sebaliknya kayak gitu. Jadi kayak tempat janjian gitu. Terus habis itu baru yuk kita ngopi yuk atau apa gitu. Karena kan 338 ya. 338. Karena di sana 338 nih favorit. Betul. Banget. Karena di sana emang romantis banget ya. Tambah lagi kan kita bisa ke makam Rasulullah gitu ya. Jadi kayak selalu baper ya kalau selalu bikin baper sih kalau di Mekah tuh walaupun kita terpisah nantinya tapi nggak terlalu jauh karena kan lumayan crowded ya kalau di sana. Jadi ada yang tawaf, ada yang ibadah segala macam. Jadi kita biasanya nyari spot yang nggak jauh-jauh gitu. Jadi masuknya bareng, keluarnya juga bareng. Bismillah teman-teman semua, mohon doanya ya, semoga kita berdua lagi mau umroh diberikan kemudahan, kelancaran dalam ibadah, semua doa-doa kita juga dijabah, terus pulang juga kita jadi lebih baik lagi. Amin. Gitu. Dan kita juga nanti kirimkan doa dari sana untuk kedamaian di Indonesia. Amin. Ya. Udah waktunya damai-damai lagi mau Ramadan ya. Nah, sekarang mau Ramadan mulai damai-damai lagi, saling sayang, kita kirimkan doa yang luar biasa insya Allah dari sana ya. Insya Allah.
Pemirsa, banyak oknum berseragam polisi yang diciduk karena meresahkan masyarakat dan melakukan tindak kriminal. Akan tetapi, oknum berseragam polisi yang paling belia mungkin hanya ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang remaja berusia 15 tahun yang berinisial DAP diamankan di Ditlantas Samapta Polda Sutra saat tengah mengatur lalu lintas di jalan. Pencidukan DAP berawal dari kecurigaan warga sekitar terhadap tingkah DAP yang terkesan berlebihan saat mengatur lalu lintas. Polisi asli pun langsung menciduk DAP tanpa perlawanan dan membawanya ke Polsek Mandonga. Assalamualaikum, selamat siang Komandan. Izin melaporkan pada hari ini, hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, kami berhasil mengamankan satu orang masyarakat sipil yang mengaku sebagai anggota Polri, anggota Polda, yang bersangkutan menggunakan pakaian lengkap anggota Polri. Namun setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kami mendatangi. Setelah kami periksa, ternyata yang bersangkutan adalah masyarakat sipil yang saat ini masih bersekolah di kelas 3 SMP. Saat ini kami di Polsek Mandonga untuk menyerahkan ke Polsek untuk penanganan dan proses hukum lebih lanjut. Demikian kami laporkan, Komandan. Setelah diperiksa baru diketahui kalau DAP masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Pihak Polsek Mandonga tidak mengungkapkan motif DAP menyamar menjadi polisi gadungan. Yang pasti karena masih di bawah umur, DAP langsung dipulangkan ke rumah orang tuanya. Lantas bagaimana sejumlah selebriti menanggapi aksi siswa SMP menyamar menjadi polisi gadungan? Lucu juga sih, mungkin dia obsesi menjadi polisi gitu kan. Miris ya, dibilang miris ya miris lah, karena itu kan mereka masih SMP ya, masih belum belajar, masih belum pendidikan yang lebih lanjut, tapi udah nyamar jadi polisi gitu loh. Untuk kepada orang tua, apalagi yang masih punya anak yang masih sekolah, untuk lebih sangat-sangat diperhatikan lagi gerak-geriknya dia, perilakunya dia, apapun, takutnya ya berbuat hal yang aneh-aneh lebih dari yang ini gitu. Ini juga sih menurut saya ini aneh juga sih, dia mungkin obsesif untuk menjadi polisi gitu kan. Tadi kan seorang ini anak SMP gitu loh gitu. Kalau misalkan karena belum ada wawasannya gitu loh untuk jadi polisi gitu. Jadi untuk kepada orang tua sangat-sangat harus diperhatikan lagi, harus lebih dibimbing lagi, dibina lagi untuk menjadi anak-anaknya lebih baik. Video yang memperlihatkan aksi penggerebekan pasangan selingkuh selalu mencetak viral di media sosial. Yang teranyar, video penggerebekan seorang istri polisi yang tengah selingkuh dengan seorang ASN menjadi perbincangan halayak ramai. Karena si istri polisi yang berhijab itu nekat naik ke atas plafon kamar mandi untuk sembunyi dan menghindari amukan warga. Tak ayal, istri ASN yang memergoki suaminya menampung wanita lain di rumahnya tak bisa meredam murkanya. Lantas bagaimana reaksi suami yang berprofesi sebagai polisi ketika melihat istrinya meringkuk pasrah di kamar mandi? Supaya ada bukti. Ada jawab apa? Saya bukti. Halo, Assalamualaikum. Itu kan mana ya Bapak? Itu yang polisi ya? Tadi dia dijemput di pasar, kabarnya bilang tidak ada di sana. Dari kata selingkuhnya udah salah ya guys ya. Apalagi nih yang ngelakuin ini seorang ASN selingkuh dengan istri orang, tau gak? Dan menurut gue pribadi ini udah fatal banget sih. Seorang abdi negara atau orang yang punya jabatan itu ngelakuin hal-hal kayak begini tuh menurut gue udah kasus yang menurut gue fatal banget sih. Karena harusnya menjadi contoh atau panutan atau memberikan motivasi yang baik untuk orang sekitar atau keluarganya, dan tapi ini malah wow. Memang itu sebuah perbuatan yang sangat diharamkan, perbuatan yang nggak boleh, yang nggak patut untuk ditiru oleh siapapun gitu. Apalagi kesehatan itu kan memang mahal. Dan juga kenapa sih pasangan kita nih selingkuh? Pasti ada something wrong, something problem dalam rumah tangga. Entahkah mungkin
perilaku kita, entah perhatian kita yang kurang, sehingga pasangan kita itu mencari perhatian dari orang lain gitu. Jadi memang harus berkaca diri juga untuk kita sendiri gitu. Jangan sampai pasangan kita ini mencari kebahagiaan di luar selain kita gitu. Dalam video yang diposting oleh akun txt.viral itu, tak terlihat kekerasan karena istri polisi dan ASN yang selingkuh langsung diamankan ke pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sementara sejumlah warga berusaha menenangkan polisi Malang yang cintanya dikhianati oleh istrinya itu. Berbeda dengan video penggerebekan pasangan selingkuh, video dugaan pelecehan yang diviralkan oleh konten kreator bernama Cherry Pratama ternyata settingan. Dalam video itu, Cherry yang tengah membonceng kekasihnya mengejar ojek online yang diduga melecehkan kekasihnya. Kekasih Cherry mengaku dilecehkan saat motor mereka disalip oleh motor pengemudi ojol itu. Dalam video berdurasi 47 detik itu, Cherry Pratama yang dikenal sebagai motovlogger sempat adu mulut dengan pengemudi ojek online. Apa? Hah? Kenapa kamu? Hah? Bentar. Kenapa? Didinya maksudnya naon? Soal maksudnya naon, Bos? Ya, didinya tadi nyiap tapi tong bari toal lah tuh, Bos. Kamu tadi diapain, sok jujur? Setelah video itu viral, Cherry Pratama terancam dituntut perusahaan armada ojek online jika tidak minta maaf di depan umum dan mengakui bahwa video dugaan pelecehan itu adalah settingan. Bersama kekasihnya yang tak berani buka mulut sepatah kata pun, Cherry meminta maaf kepada satu Indonesia. Perbuatan Cherry mengingatkan publik agar jangan merugikan orang lain bila ingin mencetak viral lewat video settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cherry Pratama dan di sini ada dua rekan saya. Saya di sini mau meminta maaf atas video yang beredar tentang pelecehan yang dilakukan oleh oknum driver Gojek kepada pengguna jalan. Itu semuanya hoax, teman-teman. Itu semuanya settingan. Di sini Cherry meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh driver ojol yang dirugikan atas beredarnya video Cherry, dan Cherry itu sangat menyesal bikin video tersebut, dan Cherry juga meminta maaf kepada perusahaan yang mungkin telah dirugikan atas apa yang udah Cherry buat. Cherry juga berterima kasih banyak kepada jajaran Polresta Polres Sumedang yang udah memfasilitasi. Buat aku, bikin konten-konten yang seperti itu kurang baik ya, karena di satu sisi itu juga merugikan ojek online yang padahal nggak semua ojol seperti itu kok. Dan mungkin mereka hanya buat konten untuk menaikkan followers, yang mungkin buat kita bisa lebih bikin konten yang lebih bermanfaat, yang lebih ke hal-hal positif yang bisa jadi contoh buat orang lain. Lebih baiknya kalau mau buat konten-konten prank itu jangan sampai sekeras itu. Untuk kalau itu kan mencemarkan nama baik si ojolnya juga. Wah, jangan-jangan ojol yang lain seperti itu nih. Makanya mereka buat video klarifikasi. Dulu sahabat, sekarang musuh berat. Tak ada lagi istilah sahabat senasib sependeritaan bagi pendangdut Indah Sari karena Dewi Persik tak menunjukkan itikat baiknya. Setidaknya merespon somasi yang dilayangkannya sebanyak 2 kali. Somasi yang dilayangkan Indah berkaitan dengan ucapan DP dan Kapten Pilot Ruli Amrullah, kekasih pemilik goyang gergaji itu yang dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Tak terima disepelekan DP dan Ruli, 13 Februari lalu, Indah resmi melaporkan DP ke Bareskrim Mabes Polri. Bersama kuasa hukumnya, Indah menyerahkan sejumlah bukti berupa foto, voice note, dan screenshot yang menegaskan DP pernah meminta Indah untuk melacak petualangan cinta Ruli di Bali, serta pertengkaran Indah dengan Ruli di WhatsApp pasca Kapten Pilot asal Makassar itu terciduk tengah berpelukan dengan wanita lain.
sebenarnya saya tidak berharap bahwa ini bermuara ke ranah hukum. Tapi karena tahap demi tahap kita lalui, tidak ada perkembangan yang signifikan, yang baik untuk menuju suatu perbaikan kedua belah pihak. Akhirnya muncul somasi saya yang pertama juga tidak direspon. Muncul somasi saya yang kedua tidak direspon. Saya sebagai kuasa hukum tentu membela hak-hak daripada klien saya. Makanya pada hari ini kami laporkan secara resmi ke Barreskrim Polri untuk mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan tentang pokok permasalahan yang dihadapi, yang dirasakan, yang diderita oleh klien saya, yaitu Indasari. Segala bukti-bukti sudah kita sampaikan, ada bukti WA, chat, ada voice-nya, ada foto juga. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik ataupun tim analisis daripada Mabes Polri. Karena videonya banyak sekali, harus satu-satu. Dengan 2 alat bukti, laporan Indah diterima oleh Barreskrim Mabes Polri, namun masih dalam tahap lidik. Kuasa hukum Indah berharap DP dijerat pasal berlapis terkait pidana umum dan pasal pelanggaran Undang-Undang ITE karena DP juga diduga menjelek-jelekan nama Indah di media sosial. Laporannya itu adalah pencemaran nama baik, ya. Pencemaran nama baik, nanti beliau-beliau menentukan apakah ini masuk ke ranah pidana umum atau ke ranah Undang-Undang ITE. Tapi yang jelas pasti, yang sudah terdahulu saya sampaikan bahwa ini menyangkut harkat martabat seseorang. Untuk perkembangan selanjutnya kita serahkan tentu kepada penyidik untuk menganalisis, untuk menentukan, untuk menerapkan pasal berapa yang dikenakan kepada pokok permasalahan ini. Mungkin itu singkatnya begitu aja, ya. Saya tidak akan menyampaikan pasalnya karena itu adalah ranah kewenangan penyidik. Saya mantan penyidik, tentu saya menjaga segala kerahasiaan. Off the record, Indah tidak saya perkenankan untuk bicara, cuma saya sendiri. Ya. Nggak boleh, kalau sekarang sudah masuk ke ranah hukum, saya tangan saya sekarang, ini kan kuasa hukumnya. Tolong hormati saya sebagai kuasa hukum, Indah tidak boleh bicara lagi. Hingga kemarin Indah memang belum dipanggil untuk menjalani BAP terkait laporannya. Di sisi lain, pihak DP dan Ruli seolah menutup diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Indah. Karena mereka tak mau memberi panggung kepada Indah. Yang pasti Indah sudah menunjuk pedangdut senior Tessa Mariska sebagai salah satu saksi atas laporannya terhadap DP. Lalu benarkah Tessa mengetahui betapa teganya DP menjelek-jelekan Indah meski bertahun-tahun Indah sudah pasang badan membela DP? Ini ada mama saya juga, mama saya saksi juga. Ini kan teman baik saya juga, teman nemenin saya, mungkin kangen sama saya kali. Artinya menguatkan laporan Indah sebagai bagaimana? Salah satunya. Ya mendukung moral boleh lah, akan mensupport boleh lah. Untuk saat sekarang kan belum diperlukan meminta keterangan daripada Tessa. Tapi sebagai sohibnya wajar dong mendukung apapun pokok permasalahan mereka, mereka lah yang tahu. Karena dia merasa senasib penanggungan, dia dukung ada di sini. Ibunya juga untuk menguatkan Indasari, dia datang ke sini sama saudaranya semua. Tapi untuk berbicara tentang masalah ranah hukum sudah berada di tangan saya. Banyak musuh deh. Orang bilang gua sombong kek, mau orang bilang gua baik kek, gak ada urusan. Yang penting gua tahu gua harus bisa dekat dengan siapa. Yang penting gue tahu memposisikan diri gue bahwa dan gue yang bisa merasakan bahwa ini orang bisa merugikan gue, ini orang gak bener, ini orang toksik. Gue tahu gue bukan anak kecil yang bisa diatur untuk berteman dengan siapapun. Jadi kalau misalkan aku tidak mau berteman, itu urusan gue.